Halo Sobat Akses, balik lagi di podcast Bicara, Bincang Akademik bersama Akses, podcast di mana kita akan membahas info-info seputar SNBT dan UTBK yang pastinya seru dan menambah wawasan kita nih. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang TKA atau tes kemampuan akademik, dan di sini kakak nggak sendirian nih, kakak ditemani juga oleh Kak Gasta. Halo semuanya. Dan juga Uncle Lalu di sini. Halo, ketemu lagi. Oke, jadi gini Uncle, belakangan ini lumayan ramai di sosial media tentang TKA. Mungkin boleh dijelaskan Uncle tentang TKA itu apa sih sebenarnya? Oke ya, jadi pertama-tama panjangannya dulu nih ya. TKA itu seperti kita tahu adalah tes kemampuan akademis. Ya. Nah, ini diperuntukkan untuk siapa? Ternyata yang terbaru ini adalah untuk semua level atau jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke, nah tes ini digadang-gadang atau di sosial media itu ramai gitu ya, katanya untuk menggantikan UN atau ujian nasional atau UNAS ya. Nah, memang baru diumumkan oleh Menteri Pendidikan Dikdasmen ya, bulan apa ya kemarin ya, kita 2-3 bulan yang lalu. Ya, itu kenapa mungkin pada heboh nih, balik lagi UN gitu ya. Padahal TKA itu sebenarnya tidak wajib. Nah, nanti kita bahas tuh. Intinya ini untuk standarisasi kelulusan aja sih. Gitu, itu tes kemampuan akademis. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin pembahasan singkat tentang TKA itu apa? Kira-kira nih Uncle, apa sih alasan UN itu dihapus dan kenapa harus TKA? Nah, mungkin kita set konteksnya dulu nih. Kita balik ke tahun 2021 ya. Nah, tahun 2021 itu penting karena pada saat itulah UN ya diputuskan untuk dihapuskan. Nah, kita coba tanya dulu nih. Kalau saya kan udah lama banget tuh lulus SMA-nya sebelum tahun 2000-an ya. Jadi tahun 95 waktu itu. Kemudian setelah itu lu masih ada apa ya namanya ujian nasionalnya Eptanas gitu ya, dan itu yang diujikan ya mata pelajaran umum ya, bahasa pastinya, matematika, ada bahasa Inggris dan mata pelajaran beberapa ya yang penting. Kemudian saya juga mengajar itu di sekolah sampai terakhir 2010. Itu sih masih pakai, terakhir itu pakai KBK misalnya atau KTSP ya seperti itu. Kemudian UN masih ada. Ya, nah kalau Kak Gasta dulu masih ingat? Ya, kalau saya sih dari lulus SMA itu tahun 2018. Ya. Masih ada UN. UN-nya dulu itu ada 4 tuh Pak. SMA 4 mata pelajaran. Yang wajib itu 3, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. 1 itu pilihan. Sesuai, berarti sudah memilih ya? Ya, sesuai jurusan. Saya kan dulu sosum IPS. Itu pilihannya ada 3, ada ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah, saya milihnya sosiologi. Jadi ada 4 untuk UN yang tahun saya waktu itu. Waktu ngajar? Waktu ngajar saya mulai ngajar itu tahun 2021. Itu masih transisi Pak. Transisi di COVID waktu itu. Oh, dari kurikulum 13 ya? Ya, masih kurikulum 13. Kemudian 1 tahun berlanjut, itu kan ada kurikulum baru Pak. Merdeka ya. Itu sudah tidak ada UN sih. Berarti pas itu tuh ya dihapusinnya 2021 ya. Corona itu? Kalau saya sih lulus di tahun 2023 ya. Mungkin waktu itu masih masa COVID juga. Jadi kalau nggak salah itu saya udah kurikulum merdeka juga sih. Dan UN juga udah dihapuskan pada saat itu statusnya. Itu dia ya. Nah, tadi kenapa dihapuskan? Pada dasarnya sih ini berlandaskan paradigma pendidikan ya, yang sempat ya bergeser dan berubah-ubah ya, bahwa UN itu kan standar nasional ya. Untuk mengukur apa istilahnya hasil pendidikan selama berarti 12 tahun ya, kalau dari SD sampai SMA itu, dan berlaku di seluruh Indonesia. Istilahnya diuji dengan standar yang sama. Padahal kita tahu kan kalau pendidikan di daerah-daerah yang ya kita bisa bilang maju ya, di Jawa terutama
itu pasti nggak sama dong dengan yang di daerah terpencil misalkan ya, daerah yang jauh misalkan Papua atau NTT gitu ya. Nah, waktu itu ada argumen nggak fair juga kalau harus semua diterapkan sama. Udah gitu kan UN dulu syarat kelulusan dong. Iya. Memberatkan sih. Ya. Nah, itu kenapa mungkin salah satu alasan terkuat UN itu jadi kesannya sistem pendidikan kita itu nggak mau dibuat sebagai pabrik. Harus lulusannya sama ya, namanya juga kualitas atau infrastruktur pendidikannya ya belum merata ya, seperti itu sih ya. Nah, kalau dulu kesannya nggak ada UN gimana tuh kalian? Gasta kan masih ada UN ya, Gasta ya? Saya masih UN dari SD sampai SMA. Ya. SD SMP itu saya masih di kertas dulu. Oh iya, betul. Belum berbasis komputer ya, berbasis komputer. Ya, baru tahun itu. Saya masih ingat banget dulu SMP itu saya ngungsi, Pak, di sekolah. Sialan di renov. Oh, karena nggak ada komputer. Ya, bukan di renov. Lagi di renov. Itu. Ingat banget ya. Berarti pas SMA sudah komputer bulan ya. Menurut saya sih ya tidak ada masalah sih Pak untuk saya kalau baik UN diadakan atau tidak, karena kan saya merasa UN itu sebagai bentuk kompetensi saya di mata pelajaran yang diujikan tersebut. Saya bisa mengukur kemampuan saya tentunya Pak. Dibandingin dengan standar nasional ya. Betul sekali. Jadi saya bisa mengukur kemampuan saya sejauh mana, pemahaman saya terhadap pelajaran itu sebaik apa. Jadi ya lebih bagus untuk pengembangan diri saya sendiri sih Pak. Tapi ada sisi ya misalkan nih yang nggak ngalamin UN, mungkin girang atau santai aja jadi lebih bebas. Pikiran ya. Mungkin rasanya seperti something strange gitu loh Pak, kayak ada yang aneh gitu loh kalau nggak UN. Jadi kayak kita belajar nih selama setahun belakangan di kelas 12, terus kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa, lulus aja gitu. Iya, selesai aja. Itu mungkin rasanya aneh sih. Kan ada ujian sekolah. Ada ujian sekolah. Iya, cuman apa ya, pressure-nya tuh lebih beda dibanding UN gitu loh. Itu tadi. Prepare itu ya. Balik lagi paradigmanya, kalau fair nggak fair, ada yang bilang, wah kita udah belajar 3 tahun cuma diuji dalam 3 hari dan 3 jam. Ya, itu kan menjadi syarat kelulusan itu sebenarnya kadang yang memberatkan. Ya, di situ mungkin alasan utamanya. Oke, Uncle. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Uncle, TKA ini ke depannya hanya sebagai bahan evaluasi atau mungkin nih bisa kita gunakan sebagai acuan untuk SNBP, SNBT atau seleksi mandiri nih Uncle? Oke, jadi balik ke tujuan pemberlakuan lagi ya. Nah, kalau kita teliti dari pengumuman yang kemarin dari Pak Menteri Diktasmen itu Pak Abdul Muti ya, beliau sudah menjelaskan bahwa ini tujuannya memang satu, bukan syarat kelulusan, yang kedua tidak wajib. Oke. Nah, itu kata kuncinya, ada wajib. Diikuti kan. Yes. Nah, tadi makanya Uncle sempat diskus dengan kalian tuh apa keuntungan atau kekurangannya. Kalau tidak diwajibkan, otomatis kan ya siapa yang merasa butuh aja. Nah, kapan dia merasa butuh? Kita lihat lagi. Kalian bayangkan ya, universitas yang menerima lulusan SMA ini. Ya, kalau dia syarat masuknya pastinya dengan UTBK dong, ya. Tapi juga ada yang jalur tadi Nona sebut SNBP, jalur prestasi. Nah, ukuran prestasi itu kalau cuman kalau ukurnya nilai rapor. Nah, menurut kalian itu gimana? Apa istilahnya? Eligible nggak standarnya atau bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya, dibandingkan dengan standar nasional yang ketat itu tadi. Nah, di situ mungkin poinnya. Jadi pastinya akan melengkapi. Bahkan Pak Menteri juga sempat ya bocorannya di press release-nya waktu itu bilang akan kesulitan ya, ada kesulitan kalian akan terima di jurusan-jurusan yang favorit nanti di universitas. Karena tadi itu SNBP itu kan syaratnya nilai rapor, prestasi akademis, apakah ranking atau sertifikat lomba dan seterusnya itu ya. Atau ada juga yang minta portfolio kalau untuk jurusan-jurusan tertentu ya. Itu aja
ya kadang susah ya untuk menjadi tolak ukur bagi penerimaan mahasiswa. Apalagi jurusan-jurusan yang spesifik, misalkan fisika terapan atau matematika murni gitu ya. Kadang ya Pak Menteri juga bilang sekolah itu sedikit banyak ya terlalu baik itu ngasih nilainya. Dulu zaman saya itu ada loh nilai yang 5, 6 di rapot gitu. Kan sekarang waduh semuanya pakai remedial kalau kurang itu nilai KKN gitu. Ya jadi balik lagi standar kompetensi itu yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari sisi penerimaan di kuliah. Ya, nah itu fungsinya ya untuk melengkapi sebagai bukti kompetensi si calon mahasiswa ini. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Akses. Jadi tidak hanya untuk bahan evaluasi, tapi bisa juga sebagai nilai Uncle untuk melengkapi para siswa yang ingin mendaftar melalui jalur SNBP Uncle. Oke. Uncle, karena mau nanya nih, sebagai orang yang tidak merasakan TKA itu, pertanyaan simpel aja nih Uncle, mata pelajaran yang diujikan itu apa ya Uncle? Ya, tadi kita sempat bandingin zaman Uncle dulu sekitar 5 pelajaran ya, kemudian menjadi 4 ya. 4 ya. Iya, 4. Kalau di TKA ini yang sudah diumumkan itu 5 balik lagi mata pelajaran. Nah, untuk jenjang SMA itu yang diujikan keterampilan umum mata pelajaran umumnya ya itu yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, 2 lagi diambil dari pilihan yang sesuai dengan ya jurusan. Nah, pertanyaannya kan kemarin kan jurusan dihapuskan tuh, ya dong, sudah nggak ada lagi Sosum, Saintek di kurikulum Merdeka, ya benar ya. Nah, terus gimana dong saya milihnya kan gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Gasta gimana tuh anak-anak kelas 11 atau kelas 12 dia milihnya? Dari pengalaman saya mengajar sih Pak, itu mereka memilih sejak naik ke kelas 11. Jadi nanti bersama dengan guru BK itu didata tuh Pak, minat setiap siswa itu mau kemana nanti melanjutkan kuliahnya. Setelah didata itu biasanya mereka dikelompokkan sih Pak, per kelas. Seperti misalnya kelas ini nanti rencananya mau ke pelajaran atau mau ke mata kuliah ya Saintek atau Sosum. Jadi ya nanti mata pelajarannya mengikuti dari kelas tersebut biasanya sih Pak. Nah itu kadang yang membingungkan ya, perubahan istilah. Lu kan jelas ya 12 IPA berapa gitu kan, sekarang C, D, dari jenjang dasar ya Pak. Tuh, makanya ya kayak gitu tuh kadang ya kalau kita nggak discuss nih agak membingungkan sih. Jangankan orang tuanya, anaknya juga kadang bingung ya di sekolah. Itu nah jadi ada 5 pelajaran. Misal kalau rumpunnya adalah IPS berarti antara pilihannya ya matematika lanjut. Jadi ada matematika yang wajib atau yang lanjut, fisika, biologi, kimia. Ya, dari 5 ini dia milih 2. Sosum itu seingat Uncle ada ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi ya. Ya, sejarah. Ya. Berarti kamu ada 4 pilihan. Itu sih. Ya. Jadi ada 5 pelajaran. Oke, jadi sudah jelas ya sobat-sobat akses sekalian. Ada 5 pelajaran yang akan diujikan di TKA nanti. Nah, Uncle, mungkin Uncle punya lebih banyak informasi nih tentang TKA. TKA ini apakah langsung diterapkan atau ada uji cobanya dulu nih Uncle? Nah, itu lagi tuh. Berdasarkan rilis dan kita sudah melakukan riset juga ngobrol langsung dengan stakeholder ya, para pihak guru dan pemangku kepentingan sekolah itu ada Wakasek ya, kepala sekolah juga itu memang langsung diberlakukan ya karena ada pengumuman resmi tadi yang sudah singgung di awal. Jadi pada bulan November, nah ini angkatan sekarang kelas 11 naik kelas 12, bulan November nanti 2025 itu langsung diterapkan. Ya, jadi harusnya sudah disosialisasikan nih dari pihak sekolah apa-apa aja yang mereka harus siapkan, misalkan tadi tuh pilihan mata pelajarannya dan kalau tanggal belum keluar karena mungkin disesuaikan dengan kalender akademik tahun ajaran baru ya, ini kan belum masuk bulan Juli Agustus lah gitu. Jadi itu langsung. Nah tapi tadi itu jenjang SMA ya. Kalau jenjangnya lebih bawah itu juga tetap kan tadi ada TKA-nya ya, menggantikan UN itu ya.
SD SMP itu level ya SD SMP itu nanti tahun 2026 kisaran bulan Maret April baru akan dilaksanakan. Jadi nah itu memang sayangnya nggak ada uji coba dulu, langsung aja gitu. Siap nggak siap berarti ya, makanya nih harus cari tahu dulu info-info. Tapi untuk yang jenjang SD dan SMP itu sama nggak Pak mata pelajarannya? Nah, kalau SD SMP berdasarkan rilisnya tadi itu dia tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris. Itu bedanya ya. Karena kan zaman angkau aja dulu baru SMP ya ada pelajaran bahasa Inggris, SD juga belum ya, bobot. Saya kan muatan nokta bisa itu. Jadi dia 4 mata pelajarannya. Jadi matematika, bahasa Indonesia, dan 2 pilihan. Nah, berarti kan anak SD SMP juga udah mulai harus punya gambaran nih. Dia mau memilih ingin memilih mata pelajaran yang arahnya ke IPA kan? Ya, kalau SD kan cuma IPA sebetulnya ya. Belum ada yang pelajaran spesifik atau IPSK. Ya mungkin juga ditambah dengan kesenian kah, tapi itu lebih praktek sih ya kalau mata pelajaran kesenian dan penjas ya. Oke, seperti itu. Oke, Uncle. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui ya, Uncle, kalau ternyata UN itu kan tujuannya kan untuk salah satunya itu kan untuk sebagai syarat kelulusan tuh, Uncle. Nah, sedangkan di TKA ini kan tidak ada bukan syarat kelulusan dan tidak wajib. Nah, jadi sebenarnya dari fungsi atau tujuan utama dari TKA ini apakah sama atau tidak itu? Oke. Ini sudah lebih spesifik ya, berarti infonya. Jadi mungkin kita kilas balik dulu tadi perjalanannya sejak tahun 2021 UN itu dihapuskan. Nah, kemudian apa dong alat ukur dinas pendidikan atau yang berwenang di pendidikan ini untuk mengukur standar kompetensi dan mutu pendidikan. Ya, jadi sejak itu sebenarnya sudah ada framework atau kerangka kerja baru dalam sisi assessment, disebutnya AKM. Assessment kemampuan minimum. Nah, AKM itu bentuk tesnya disebut ANBK, Assessment Nasional Berbasis Komputer, karena nanti ujungnya kan UTBK berbasis komputer ya, jadi dibiasakan sejak level SD, SMP, baru ke SMA ya. Nah, di ANBK itu sebenarnya sudah mulai diterapkan, tapi tidak untuk seluruh siswa sayangnya. Jadi hanya dipilih nih, ya. Misalkan SD itu kelas 5, pokoknya bukan kelas jenjang kelas yang terakhir ya, ya di tengah aja. Kelas 5, kelas 8 untuk SMP dan kelas 11. Nah, masalahnya yang tadi ya tidak semua diujikan. Nah, dipilih nih, yang milih itu siapa coba? Sekolah ya. Bukan harusnya random. Iya. Ya dong. Kalau dipilih sekolah pasti yang dipilih yang pintar-pintar gitu kan. Dan yang akhirnya siap bentuk tes seperti TKA ini juga yang pintar-pintar dong. Nah, di situ kenapa tujuannya ini untuk menguji kemampuan setiap siswa. Paham ya? Nah, yang kedua poinnya adalah tadi standar kompetensi itu untuk tiap-tiap individu siswa ini juga yang diuji bukan lagi tipe-tipe soal atau kemampuan yang seperti di UN zaman dulu. Paham ya? Itu yang berubah sejak 2021 itu. Makanya dimasukkanlah sejak 2021 itu di UTBK. Di UTBK ini ada 2 komponen, yaitu TPS yang disebut tes potensi skolastik. Itu udah ada sebenarnya, ada penalaran bahasa Indonesia ya kan, dan matematika di situ, dan TKA. Nih, praktek. Jadi istilah TKA itu sebenarnya udah dari 2022 itu udah muncul, paham ya? Nah, TKA-nya di situ itu mirip nih, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan dua atau 3 mata pelajaran yang pilihan tadi, yang rumputnya sesum atau saintek. Tapi memang
terus dikembangkan tipe-tipe soalnya, ya kan, untuk menguji keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Nah, apa tuh istilahnya? Pernah dengar? Hot yang Ya, tahu nggak apa kepanjangannya? high order thinking skill. Ya, berarti mikirnya harus tinggi-tinggi gitu. Sebenarnya apa sih bedanya kalau menurut Kak Gasta? Kalau menurut saya, Pak, Iya. Itu cara berpikir untuk mengerjakan soal yang Mm-mm. membutuhkan penalaran lebih Hmm. dalam lagi Ya. daripada soal yang biasa diujikan. Ya, realnya apa bedanya dong soalnya seperti itu? Yang dikerjain sepertinya mah. Nah, mungkin kita ya simpelnya nih, ya itu berdasarkan sebenarnya namanya taksonomi Bloom, ya. Apa namanya level kognitif, ya, Pikir. kemampuan berpikir atau belajar yang ada 7 level, ya. Nah, kalau yang zaman dulu itu masih di level-level yang rendah, lower order dulu, yaitu pertama paham atau menghafal dulu, kemudian baru memahami konsep, baru ada level 3 itu aplikasi, sudah ada penerapan. Oke, misalkan nih kita belajar fisika. Oke, jadi kalau level awal tuh, hafal rumusnya, rumus misalkan gerak atau gaya, dihafalin rumusnya. Tapi baru terlalu ngerti konsepnya. Nah, naik level, dia memahami, kalau gerak itu ada gaya yang dikeluarkan dan seterusnya, ya kan? Baru dia aplikasinya. Misalkan, ya bola dijatuhin atau ya ada gaya gravitasi di situ. Dilihat aplikasinya di dunia nyata. Nah, tidak berhenti di situ ya. Tadi masih ada 4 level lagi. Setelah itu dia menganalisa. Nah, disinilah ya soal-soal yang menggunakan framework baru ini berbeda dengan soal yang zaman dulu. Ya, soalnya itu bentuk soal cerita. Nah, misalkan ada satu kasus, misalkan ya si A pergi ketemuan si B dari kota yang berbeda, ketemunya di mana. Jadi cerita dulu, baru soalnya ada 2 atau 3 mengikuti. Berarti kan butuh kemampuan analisis, berpikir kritis. Ya, secara verbal dia ngerti kata-katanya, secara numerik kan ada angkanya di situ ya, yang harus dikalkulasikan. Nah, di situ fungsinya sebenarnya. Jadi tujuannya untuk menguji keterampilan pikir yang lebih tinggi ya, penalaran yang lebih logis di situ. Sampai terus di atas itu ada evaluasi. Dia bisa ngecek nih dari sebuah wacana. Nah, itu biasanya bahasa Indonesia kan gitu ya. Kalau dulu kan paling kalimat, kosakata gitu kan. Sekarang udah wacana, bacaan. Ya, betul. Dia harus menyimpulkan juga kan. Nah, ini fakta dan teks yang lain dibandingkan dan seterusnya. Itu keterampilannya lebih tinggi. Ya, evaluasi. Kemudian juga yang terakhir itu ada kreasi atau membuat. Nah, tapi kan kalau di ujian mungkin kalau ujian praktek bisa ya, membuat sesuatu. Nah, itu dia fungsinya. Jadi lebih jelas nanti profil atau kompetensi dari kelulusan ini, ya. Tuh, mungkin pertanyaannya kok nggak diwajibkan gitu kan? Iya sih. Ya, kalau memang fungsinya bagus seperti itu, kenapa nggak diwajibkan? Nah, mungkin di situ ada unsur, ya saya juga masih suka bertanya ya dengan komunitas guru dan sebagainya. Mungkin di situ fungsi uji cobanya mungkin ya, untuk Kak saya. Karena mungkin juga dia harus meninjau dulu apakah semua infrastrukturnya sudah siap, penerapannya di sekolah sudah siap, baru nanti mungkin bertahap kan. Kalau bergeser lagi nanti paradigmanya. Oke, itu sih. Dan akhirnya kenapa mata pelajaran pilihan itu tidak dikakukan dengan di kotak-kotak ini harus soshum atau saintek, ya nanti kan tergantung minatnya tadi. Dia mau kuliah jurusan apa nih? Gitu. Bisa aja awalnya dari kelas 10 mungkin dia nggak ya. Masih sukanya yang soshum, tapi akhirnya pingin arsitek misalkan. Oh ya, dia harus mengambil mata pelajaran yang dibutuhkan. Itu sih fungsinya. Ya. Jadi untuk standar kompetensi yang bisa diterjemahkan, oh ini bakatnya dia potensinya untuk ini. Oke, Uncle. Karena lo punya pertanyaan nih, Uncle.
TKA itu selain mengedepankan soal yang hot tadi, high order thinking skill, kira-kira nih Uncle, apa sih perbedaan utama antara TKA dan UN? Tadi sempat disinggung juga poin apa namanya yang diujikan ya, keterampilan berpikir yang diujikan itu yang lebih tinggi ya. Pastinya tipe soalnya jadi agak berubah. Kalau zaman dulu kan kita tahu hanya ada PG apa tuh? Pilihan ganda dan soal esai. Itu pun itu pun kalau di UN kan nggak sampai ada esai ya. Uncle ya. Kalau ujian sekolah kadang ada gitu ya. Nah, di situ otomatis tipe soalnya juga ada berubah. Sekarang itu ada pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, misalkan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab kasus ini, pertanyaan 2 cukup, tidak cukup, dan seterusnya. Jadi itu makanya dia membutuhkan analisa berpikir, ya, mengambil kesimpulan logis. Jadi ataupun ada jawabannya singkatnya, misalkan di soal matematika nih tidak ada ABCD-nya, dia mengisi angkanya di situ hasilnya. Itu sudah diterapkan di UTBK. Nah, agak benar ya, sudah diterapkan di UTBK ya. Nah, itu Uncle rasa juga akan diterapkan di TKA. Dari bocoran-bocoran yang kita sudah dapat dari riset itu seperti itu, ya, tipe soalnya. Ya, dan pastinya strategi mengerjakannya juga beda, nggak bergantung dengan banyak hafalan kayak dulu, analisis. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira perbedaan dari sisi soal dari UN ke TKA. Nah, Uncle, seperti yang kita tahu, TKA ini tahun 2022 yang juga sudah pernah diuji coba yang pada saat itu. Apakah nih Uncle nih ada perbedaan TKA yang akan dilaksanakan nanti bulan November dengan TKA yang 2022 Uncle? Itu menarik ya. Kita juga kemarin sempat ngobrol, bahkan sekelas ya guru atau wakasek di sekolah negeri itu pun belum dapat kisi-kisi bocoran. Tapi yang bisa kita analisa aja ya dari tadi sekilas yang tahun-tahun kebelakang itu. Waktu itu 2023 TKA-nya itu dikeluarin, dihapusin soalnya dari si UTBK ya, yang jalur SNBT ini ya kan, dihapuskan, diganti dengan literasi. Nah, literasinya adalah literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Oke? Nah, itu mungkin alasannya kenapa ini tuh berbeda nanti ya. Kenapa? Karena sudah ada UTBK juga kan. Tetap UTBK itu wajib kalau mereka tidak pengen masuk perguruan tinggi tapi tidak melalui SNBP ya. Ya dong. Berarti kan tumpang tindih nih nanti, ya kan, ada bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga, ada matematika. Ya, yang Uncle bisa ya coba simpulkan ya dari perjalanan sejarahnya itu pasti nanti lebih spesifik ya, karena kan udah ada mata pelajaran pilihan nih di TKA-nya yang nanti ini. Matematikanya juga mungkin yang diujikan tuh matematika yang lanjut, yang topik-topiknya juga tidak tercover di UTBK-nya sendiri, gitu ya. Nah, itu memang yang masih terus kita kembangkan, makanya kita bikin tuh ya latihan soal, try out, dan ya juga pembahasan materi yang lebih spesifik lagi untuk TKA yang akan datang ini. Ya, jadi itu dia. Dan ini kembali lagi diingatkan, tidak wajib dan bukan syarat kelulusan. Tapi pasti berguna dong untuk pihak kampus. Oh, oke, nilai UTBK-nya sekian. Tapi benar nggak nih cocok untuk jurusan ini? Bisa fisika, bisa matematika lanjutnya bisa. Oke. Mungkin sedikit pertanyaan aja nih Uncle. Ya. Dari perspektif Kak Gasta dan juga Uncle Lalu sebagai guru, kira-kira nih apa sih tantangan terbesarnya menghadapi masa transisi dari UN yang dihapuskan ke TKA yang formatnya juga kita belum tahu nih Uncle? Yes, ya kalau mata pelajarannya sudah ya, tapi format spesifiknya kita masih menunggu juga ya. Coba dari Kak Gasta mungkin. Ya, mungkin dari pengalaman saya Pak, Uncle dan juga Ronald itu dari kan ini tidak jauh beda ya Pak dengan pelajaran di SNBT. Betul. Mungkin tingkat soalnya saja yang direndahkan mungkin daripada maksudnya dituruni
diturunkan tingkat Tingkat kesulitannya. kesulitan. Tingkat Ya, kesulitan. Seperti itu. Jadi ya mungkin ketika saya mengajar di kelas itu bisa dilakukan dengan caranya ya kita lebih dahulukan dulu bab atau subbab mana yang Yes. berkaitan nanti di Hmm, ujian SNBT atau TKA nanti. cakupan materinya yang cakupan penting materi ya. yang lebih penting dulu kita dahulukan daripada materi yang Yes. tidak penting seperti itu. Kemudian tentunya juga strategi mengerjakan soalnya tadi ya. Mengerjakan soal juga dikenalkan Iya. kepada siswa kalau ada soal HOTS dan Iya. juga LOTS tadi lower. Jadi untuk soal HOTS itu lebih mementingkan penalaran, Betul. analitik, jadi lebih tinggi lagi kesulitannya untuk mengerjakan. Ya, kalau dari Angka sih bisa mungkin dibikin simple ya. Ada 3 tips utama nih. Yang pertama, dikembangkan dulu untuk sobat akses ya yang belum terbiasa dengan tipe-tipe soal ya, yang menggunakan penalaran. Itu justru yang pertama disiapin itu kemampuan penalaran umum ya, berpikir logisnya. Nah ini nih, nah sayangnya dulu dari kurikulum 13 itu sempat dimasukkan di mata pelajaran matematika itu ada ya, penalaran logisnya di matematika itu ada di kelas 11 kalau nggak salah, terus digeser kan, berubah ke kurikulum merdeka kan yang tematik bentuknya nggak ada lagi. Padahal nanti di ujian ini penting keterampilan itu, makanya nih kita ya di akses itu sudah buat banyak ya bentuk podcast, pembahasan materi, latihan soal, fokus ke pengenalan umum. Oke. Kenapa? Karena itu modal dasarnya untuk tipe-tipe soal tadi HOTS itu. Ya. Jadi gimana juga melatih supaya kalian membaca soal itu teliti, menganalisa dengan baik. Dan tepat ya, karena kan ada waktunya. Nah, itu lagi. Soalnya. Oh ya. Ya, kalau salah strateginya kan jadi Makan waktu lagi. akhirnya lembab ya. Oke, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah pastikan nih mulai dari sejak dini ya kelas 10 itu pastikan mau pilih mata pelajaran apa nanti ya yang sesuai dengan potensi minat bakat kalian. Jangan sampai ntar milihnya kalau udah deket-deket ke mulai kelas 12 baru tanya temennya lu milih apa ya, atau ikut-ikutan aja yang ramai gitu kan. Iya. Gitu jangan ya. Jadi sobat akses harus sudah mulai. Caranya gimana? Diskusi sama guru BK, orang tua tentunya yang lebih punya pengalaman ya. Kira-kira ada pengen apa nih jurusannya nanti. Contohnya nih kalau Rona, kira-kira kalau mau UTBK ikut kuliah atau lanjut kuliah pengen jurusan? Mungkin jurusan ekonomi sih Angkau sih. Ya. Berarti udah dari kelas 10-nya tuh siapin ya streamnya atau rumpun mata pelajaran yang menuju ke sana. Contohnya misalkan ya ada pelajaran ekonomi, sosiologi ya menunjang ya. Matematikanya udah dikuatin dong karena ada prinsip-prinsip ekonomi yang pakai keterampilan matematika. Oke. Ya, kalau Pegasta dulu? Saya dulu bahasa Indonesia. Iya, emang sudah spesifik ya. Juga ada pilihan lain sosiologi dulu sih. Oh iya. Karena saya kan sosum PS. Karena kan namanya bahasa itu ada latar belakang sejarah, sosiokultur di situ ya, budaya. Nah itu. Ya jadi poin kedua, pastikan pilihan kalian. Itu juga tadi kenapa di SD, SMP itu ada TKA-nya kan? Berarti mereka juga udah punya gambaran tuh. Oh nanti mau pas SMA-nya mungkin ke ngambil rumpun sosum atau jadi misalkan gitu ya dari awal ya. Memang di kita ini yang agak ya berubah-ubah ya karena kurikulumnya silih berganti, jadi ya semakin kesini kan orang jadi galau gitu ya, berubah lagi nih, gue mau gimana nih. Jadi paradigmanya sebenarnya kurikulum merdeka itu boleh lintas jurusan. Itu kenapa jurusan dihapuskan ya, jangan terkotak-kotak. Misalkan dia nanti lulus pingin jurusan apa, ya udah ambil mata pelajaran. Berarti secara tidak langsung kalau TK ini diadakan kan dari tingkat dasar ya Pak? Iya. SMP sampai SMA. Betul. Itu berarti memang
sudah direncanakan kan Ya, untuk menuju betul. di jurusan universitas Itu kata kuncinya. Yang kedua ya, jadi perencanaannya lebih matang sejak dini. Nah, poin yang ketiga tentunya ya mulai nih persiapan, kumpulin materi-materi. Mungkin merujuk ke TKA yang tahun 2022 dulu karena itu ada gambarannya. Cakupan materinya kan pasti nggak jauh beda lah ya. Mungkin tadi Kak Gasta bilang yang dasar-dasarnya dulu diprioritaskan. Ya, kalaupun mau latihan soal juga sudah banyak ya. Cuman ya ini tadi kita masih ngeliat terus perkembangannya ya. Yang lebih terwakilkan dengan tadi tipe soal HOTS itu kita sering latih. Ya, dengan ikut tryout, dengan ya itu untuk mengukur kesiapan kita sejak ini. Itu poin ketiga ya. Jadi ya itu yang sudah harus sekarang diberikan. Ada lagi? Ya. Mungkin masih berkaitan dengan teknis ya Pak. Ya, kan kita sekarang masih ada di kurikulum Merdeka ya Pak. Betul. Ya. Dan ini sudah akan ada TKA nanti kan di bulan November. Betul. Berarti apakah secara teknis itu akan dimunculkan kembali nggak Pak? Kira-kira untuk penjurusan di sekolah? Nah, mungkin di kurikulum selanjutnya atau di interesting question ya. Bahkan guru-guru kalau kita lagi ngobrol masih bertanya-tanya nih Kak Gasta. Ya, gampangnya gini dah, mungkin tadi paradigma itu sebenarnya boleh berubah, tapi kan namanya pendidikan itu harus ada konsistensi dong ya. Nggak mungkin dikit-dikit berubah lagi. Kasian nih, gurunya aja bingung, yang jadi korban siapa? Semuanya. Ya. Apalagi orang tua kadang-kadang kayak kalian punya anak 3 generasi ya, dulu sempat yang tahun 2022 lulus, 2023 lulus, sekarang mau kelas 3 nih, kelas 12 nih, yang paling kecil. Jadi kan gimana mempersiapkan ini kalau berubah-ubah? Kelihatannya sih mungkin istilahnya aja nih yang ya mungkin berubah-ubah, tapi nanti pilihan itu kembali lagi ke si anak, tidak langsung dikotak-kotakan sebagai jurusan. Ya mungkin saja nanti diwajibkan lagi ya TKA ini atau seperti apa, kita masih lihat perkembangan. Ya, cuman ada kegelisahan juga nih dari pihak guru, mungkin Kak Gasta juga merasakan. Kalau tidak ada ujian akhir, tadi kayak Ronald bilang, ya udah aja gitu lulus. Anak-anak juga jadi tidak termotivasi dong untuk mempersiapkan diri kan. Iya, guru juga suka bingung tuh. Wah, ini udah kelas 12 masih males aja, masih ngegame aja gitu kan. Siap kan nih untuk kuliah nanti? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kesiapan dan kompetensi itulah yang harus difokuskan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Gasta. Selain dari yang kamu sebutkan, kira-kira ada nggak sih tips buat para siswa yang ingin mempersiapkan ke TK nanti, dan peran akses juga nih sebagai platform belajar yang akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi TKA di bulan November nanti nih Kak Gasta? Ya, oke. Jadi mungkin untuk awalan itu tadi kan kalian bisa mengenalkan soal-soalnya, ada host, ada loads, kemudian juga bisa mengikuti latihan soal untuk menunjang TKA tadi atau SNBT. Dan juga tentunya akses menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti tadi latihan soal, dan juga tryout ya Pak. Dan juga terkadang workshop untuk penyuluhan pengalaman atau pengayaan. Dan juga diakses itu menyediakan tryout gratis untuk sobat akses nih yang ingin penasaran dan juga ingin mencoba setidaknya bagaimana soal-soal di TKA atau di SNBT. Oke, jadi gitu dulu sobat akses untuk episode kali ini. Terima kasih Angka Lalu dan Kak Gasta. Semoga obrolan kali ini bisa membantu kalian juga nih membuka wawasan tentang apa sih TKA itu dan kapan dilaksanakannya, dan seenggaknya kalian punya gambaran nih untuk mempersiapkan diri menghadapi TKA di bulan November nanti. Dan jangan lupa follow nih sosial media akses untuk info-info menarik seputar SNBT dan UTBK, dan yang terbaru TKA juga nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya sobat akses. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye.